Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Walau duwan ila zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina mu'minina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua. Di sini ada berapa ya? 12 orang berarti ya, dikurangi pemateri dan juga saya ada 10 orang. Alhamdulillah sudah berkumpul di ruang tumbuh, di rutinan ya. Kita program rutinan kita ruang tumbuh yang insya Allah nanti kita akan eh, dibersamai oleh Kak Siti Amira, jauh-jauh dari Aceh ya, walaupun online tapi dia menyempatkan waktu gitu ya. Karena zona waktu kita berbeda ya, Kak Siti Amira. Insya Allah sebelum kita mulai, pengen sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Assalamualaikum teman-teman, sehat semua. Di sini ada Kak Waalaikumsalam. Jas, ya, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Kak Hilmi, Kak Nur, Kak Muhammad Wildan, Kak Winda, Kak Bagus, Kak Silvawati, tuh ini di Aceh juga, Kak Rohmah, barusan sudah ada juga Kak Nelly ya yang sudah di ACC, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, nah insya Allah kita akan bacakan terlebih dahulu nih profil dari Kak Siti Amira ya. Kak Siti Amira ini Sandi Nation Youth Ambassador Provinsi Aceh. Kalau nggak salah Provinsi Aceh itu ada 2 orang atau 1 orang, Kak? Nggak kedengeran. Coba dicek dulu. Nanti kalau Ada misalkan 3 orang. mati, ada 3 orang Ada ya. 3 orang Kak Alhamdulillah. Zaki. Ya, Kak Jasrullah ya, Kak Jasrullah sama satu lagi Sama siapa? Rajul, si Rajul Huda. Ya, Kak Sirojul Huda. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah bisa membersamai kita juga dan mudah-mudahan bisa menyapa teman-teman semua yang sudah hadir. Sambil saya ACC semua sahabat-sahabat yang ikutan. Di sini saya ingin bacakan ya. Nih, siapa sih Kak Amira itu ya dari Aceh tuh gitu ya. Kok bisa ikut Sandi Nation Youth Ambassador ya? Kalau misalkan kita bahas juga ya itu namanya rezeki ya, kita juga nggak tahu, nggak nyangka juga gitu, alhamdulillah gitu kan, dari beberapa peserta gitu ya, ratusan bahkan yang akhirnya diterima cuma 40 dan berkurang berapa orang ya gitu ya. Dan kita bacakan dulu ini untuk Kak Siti Amira di sini. Beliau ini adalah best of the best partisipan SCA 2023. Nah, ini saya juga menyaksikan langsung ya Kak Siti Amira ini dari online lah. Akhirnya kemarin ketemu juga di Jakarta. Nih saya sambil screen sharing juga ya. Ini masih agak kita di sini kalau agak berisik maaf karena hujannya besar. Oke, sebentar ya. Ini agak loading juga. Oke, sudah muncul. Apakah sudah Belum muncul? muncul. Nah, sekarang udah muncul. Sudah? Oke. Baik. Nah, ini nih
beberapa achievement atau penghargaan Kak Siti Amira ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan Best of the Best Partisipan Sandi Nation Youth Ambassador 2023. Dan yang kedua Sandi Nation Youth Ambassador 2023. Yang ketiga Delegates of International Youth Exchange and Conference atau IYEC di chapter Turki 2023 juga. Dan top student Arraini ya, Arraniri 2022 dan third place in National Scientific and Educational Poster Design 2022, first place in National Psikologi Poster Design juga di tahun kemarin 2022 dan terakhir di Delegates of Global Outreach and Educational Exchange in Local Cultural Concept di Malaysia 2019. Nah, itu ya, itu adalah achievement atau penghargaan untuk pemateri kita hari ini. Dan untuk pengalaman kerjanya nih ya, ada beberapa yang di-highlight itu di tahun 2003 yang sekarang 2023 ini. Beliau itu adalah tutor psikologi juga ya di Praja Edukasi ya Kak ya, betul. Yang kedua ini 2019 sampai sekarang dia adalah seorang guru di TPQ, Taman Pendidikan Quran Syiah Kuala atau eh, di daerahnya di Banda Aceh ya. Dan di 2021 dia menjadi asisten staf haji dan umroh divisi Kemenag Banda Aceh dan yang terakhir 2021 juga asisten psikolog di Ritz Konsultan Aceh. Masya Allah ya, begitu luas pengalamannya yang mungkin kita nggak tahu prosesnya, tapi itu sangat luar biasa pencapaiannya gitu ya dari awal lah kita, apalagi saya pernah ketemu dengan beliau ya sharing-sharing sedikit gitu ya, Masya Allah juga gitu ya, beliau bisa terpilih dari Aceh, rezekinya gitu ya bisa datang atau bersilaturahmi di Jakarta kemarin. Alhamdulillah. Ini kita mungkin biar cepat bisa mengefisiensikan waktu gitu ya. Ini keamirannya juga udah ada dan kita nggak akan banyak-banyak sambutan atau apalah ya. Kita langsung aja mumpung ini sepertinya di apa di materi kali ini nih sangat sangat luar biasa juga ya karena masuk ke manajemen myself gitu ya atau diri saya sendiri gitu ya, apakah seperti apa ke depannya atau gimana ya tentang manajemen diri ini gitu ya. Dan ada beberapa yang nanti kita akan sampaikan juga ya terkhusus dari Kak Amira. Terlebih beliau adalah seorang psikologi yang memang di ranahnya ya seperti itu. Oke, siap Kak Amira, untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Zaki. Oke, teman-teman, di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana membangun self development, self management untuk kehidupan yang lebih bermakna. Oke, di sini pertama kita harus mengetahui dulu nih diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara kita mengenal diri kita? Nah, yang pertama, mengenal diri sendiri itu dapat membantu kita menemukan kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai penting dari dalam diri kita. Nah, dengan memahami diri kita yang baik, kita juga dapat membuat keputusan yang tepat nih dan meraih tujuan hidup yang bermakna. Dengan mengetahui kualitas hidup diri sendiri, itu juga dapat membantu kita untuk membentuk karakter yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, jadi di sini ada nggak sih teman-teman yang belum tahu dirinya sendiri itu minatnya apa, bakatnya apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa gitu. Nah, jadi menurut Gunawan, karakter itu mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Nah, karakter ini tidak bisa diwariskan nih teman-teman. Tapi karakter itu harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari. Nah,
berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqadara arafa rabbahu. Nah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Kenapa sih kita itu harus mengenal diri kita? Dan kalau misalnya kita udah mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan itu udah memberikan uh, apa ya, memberikan gambaran bahwasannya penciptaan manusia itu ada tujuannya, teman-teman. Oke, next, Bang Zaki. Nah, kenapa sih untuk mengetahui diri sendiri itu penting nggak sih? Nah, menurut teman-teman. Nah, jadi kenapa kita harus mengetahui nih apa yang ada atau apa potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman tentang diri kita sendiri. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Nah, ketika kita mengetahui diri kita itu siapa dan apa yang kita mau, tujuan kita apa, itu akan memudahkan kita untuk meningkatkan kemampuan kita secara interpersonal atau meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Artinya, ketika kita sudah tahu apa sih apa ya kelebihan saya gitu, apa kekurangan saya. Nah, ketika kita menghadapi orang lain itu bakal lebih mudah gitu, teman-teman. Dan kita juga bisa menyesuaikan teman-teman yang sesuai dengan diri kita sendiri. Misalkan nih, saya sukanya teman yang tipikal nggak banyak ngomong nih. Nah, kita bisa bisa cari teman-teman yang seperti itu. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu kelemahan dan kelebihan yang kita miliki, kita akan lebih aware terhadap diri kita sendiri. Kemudian, ketika kita sudah tahu apa yang kita mau, kita juga bisa mengatasi nih masalah. Misalkan tadi kita kelemahannya, misalkan aku nih kelemahannya itu adalah pelupa. Nah, jadi aku biasanya buat note gitu atau buat alarm biar gak lupa dengan hal-hal yang pengen dilakuin dalam aktivitas sehari-hari. Oke, next. Oke, nah di sini ada nggak sih yang belum tahu atau belum mengenal dirinya sendiri? Aku tuh bakatnya apa sih, Kak? Aku tuh sebenarnya kelemahan dan kekurangannya tuh apa sih, Kak? Nah, mungkin boleh teman-teman tulis di kolom chat. Ada yang belum tahu nggak? Ada yang masih bingung nggak sama diri sendiri? Ada yang masih bingung sama bakatnya apa? Maunya kemana? Halo, maaf banget tadi ke Lakot, kayaknya jaringan. Tadi sampai mana ya, Bang Zaki? Ya, barangkali sahabat-sahabat yang hadir belum tahu kesulitannya apa gitu. Oh, oke. Nah, di sini coba kita temukan nih, siapa sih diri kita sebenarnya? Nah, jadi teman-teman di sini ada yang masih bingung kan? Apa sih kelebihan dan kekurangannya, dan apa sih bakatnya, dan harus kemana, seperti apa, gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih coba temubakat.com ini? Ada yang udah pernah? Mungkin boleh jawab di kolom chat. Belum. Nggak ada yang belum nih. Oke, jadi
teman-teman boleh banget searching di Google temubakat.com. Nah, nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang teman-teman jawab aja secara jujur dan apa adanya. Nah, jadi di situ nanti teman-teman bakal tahu nih, apa sih potensi kekuatan kalian, kemudian apa sih kelemahan kalian gitu. Nah, misalkan nih, ini contoh punya aku ya. Oke, mungkin teman-teman boleh searching dulu nih, temubakat.com, biar tahu nih apa sih bakatnya. Jadi di sini aku jelasin sedikit ya. Nah, di sini dia bakal jelasin nih, misalkan hasilnya Siti Amira adalah orang yang senang bersahabat, senang melayani dan bertanggung jawab, dapat merasakan perasaan orang lain, baik secara gembira maupun secara sedih. Selalu ingin memajukan orang lain dan senang melihat kemajuan orang, analitis, teliti, dan suka mengumpulkan informasi. Senang mempelajari latar belakang, senang olah pikir sendiri, dan sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman bisa buka di websitenya temubakat.com. Nanti bakal keluar seperti ini dan akan ada hasilnya lagi. Nah, nanti misalkan teman-teman yang masih bingung dengan gimana sih cara bacanya Kak atau gimana sih kita tahu bakat kita tuh apa gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa DM aku ya. Jadi di akhir aku kasih ini Instagramnya. Oke, nah di sini kita bisa ngeliat nih teman-teman di gambar yang sebelah kanan itu powernya aku itu di bagian ambassador, caretaker, edukator, evaluation, explorer, motivator, dan seller. Oke, nah terus kelemahannya apa? Komunikator, desainer. Nah, desainer ini, jadi aku pernah ngikutin pelatihan desain grafis. Ternyata udah beberapa kali ngikutin pelatihan desain grafis karena kayak pengen mengembangkan bakat gitu. Nah, aku bakat nggak sih di desain gitu kan. Nah, ternyata nggak bakat, guys. Jadi ini tuh ternyata kelemahan aku. Nggak bisa desainer gitu. Nah, kemudian interpreter, quality controller, restorer, safekeeper, sama strategis. Nah, itu adalah kelemahan-kelemahan yang aku miliki. Oke, next. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu self-management? Ada yang udah tahu apa itu self-management? Oke, ada yang jawab nih. Mengatur diri, manajemen diri. Ya, self-management itu artinya manajemen diri. Mengatur, mengendalikan diri. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman. Jadi, self management itu cara mengatur orang lain. Enggak, ini kita tentang diri kita sendiri, mengatur diri kita ya. Oke. Jadi self management itu adalah mengelola diri dengan efektif dan proaktif gitu. Nah, jadi manajemen diri itu kemampuan kita untuk mengendalikan dan mengelola tindakan, emosi, waktu, supaya kita itu mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Oke, next. Nah, jadi ini ada tiga bagian daripada self-management. Yang pertama itu adalah action atau goals. Untuk memanajemen diri, kita butuh action atau tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita pasti kan butuh tindakan atau langkah-langkah yang efektif. Kira-kira menurut teman-teman apa aja sih goals atau action yang kita lakukan salah satunya untuk manajemen diri? Contohnya apa gitu? Ada yang tahu? Arsyad, Sylvia mungkin?
Oke, nggak ada yang tahu ya. Oke, awal awalnya itu kita bikin dulu nih tujuan-tujuan hidup apa-apa aja sih gitu. Misalkan contoh misalkan teman-teman yang masih mahasiswa, Kak aku pengen dapet IPK 4 nih. Nah, itu kan goalsnya tuh. Nah, terus actionnya apa? Actionnya itu adalah belajar, kemudian memahami materi, datang tepat waktu, misalkan, kemudian punya image yang baik nih di kampus. Itu memperlancar kita untuk dapat nilai yang bagus gitu. Punya relasi yang bagus juga dengan teman, dengan apa dosen gitu. Nah, itu actionnya gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu emotion. Kenali emosi dan cara ngatasinnya. Siapa di sini yang masih bingung sama emosi diri sendiri gitu? Yang masih bingung sama perasaan diri sendiri, maunya apa dan kemana? Ada nggak? Oke, ini Sylvia, saya Kak. Nah, oke. Jadi ketika misal apa bagian dari self management itu adalah emotion. Bagaimana caranya kita mengendalikan emosi dan mengatasinya? Misalkan nih teman-teman dikasih beberapa job desk nih atau beberapa tugas dari kampus. Nah, itu gimana sih cara teman-teman menghadapi itu? Apakah dengan marah-marah? Apakah dengan ngeluh? Atau teman-teman nggak ngerjain? Atau teman-teman gibah sama temannya? Ini dosennya kenapa sih banyak banget ngasih kerjaan gitu? Nah, salah satu untuk meregulasi emosi itu adalah ya kalau misalnya teman-teman ngerasa capek, jangan dikerjain dulu gitu. Nanti dikerjakan kalau misalnya udah ngerasa better. Nah, terus ketika emosi, kita itu tidak bisa memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Makanya, ketika marah itu lebih baik jangan mengambil keputusan. Nah, dan yang kedua, jangan mengambil keputusan juga ketika kita sedang perasaan kita tuh sangat bahagia gitu. Nah, itu cenderung subjektif, teman-teman, ketika kita mengambil keputusan. Contoh nih, misalnya kita lagi jatuh cinta nih, dan orang yang kita cinta itu ngomong, kamu mau gak sih gini-gini gitu. Ya udah kita mau-mau aja, padahal hal itu belum tentu baik buat kita. Nah, jadi kecenderungan mengambil keputusan dalam keadaan bahagia dan marah itu nggak baik. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi dulu bahwasanya perasaan teman-teman itu sedang stabil, sedang baik-baik saja. Nah, jadi itu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, yang ketiga yaitu waktu. Nah, self management ini kita harus mengatur waktu juga nih teman-teman. Jadi kita harus memaksimalkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan waktu sholat. Waktu sholat itu kan udah terjadwal ya. 5 waktu itu udah terjadwal. Nah, teman-teman itu harus bisa memanage sebaik mungkin. Kemudian misalkan kalian mau kuliah dari pagi sampai kalian pulang, kalian juga harus tahu harus efisiensi waktu gitu. Misalkan pagi sarapan jam berapa, terus berangkat ke kampus jam berapa. Nah, hal kayak gitu tuh yang harus detail. Oke, lanjut. Nah, teman-teman tahu nggak sih, akhir-akhir ini mungkin kita sering melihat berita di sosial media, baik itu TikTok, Instagram, dan lain-lain, bahwasanya em, angka bunuh diri itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ke depan akan ada pemilu ya, teman-teman. Nah, dan prediksinya eh, pengidap gangguan kesehatan mental akan meningkat di tahun 2024. Nah, jadi berdasarkan riset kesehatan nih, terdapat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia
usia lebih dari 15 tahun memiliki gangguan mental secara emosional. Dan sebanyak lebih dari 12 juta penduduk atau 19% dengan rentang usia yang sama juga diketahui melakukan bunuh diri dan 45% remaja bahkan sudah melakukan tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, hal ini juga ada hubungannya dengan self management tadi. Oke, next. Oke, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Psikologi Pendidikan Kaylin Reiter dari University of Illinois Urbana di Amerika Serikat tahun 2023 ya. Jadi ini penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa eh, tujuan hidup itu ternyata bisa berdampak pada kesejahteraan emosional pada remaja. Nah, ini yang baru-baru ini penelitiannya itu terkait remaja. Nah, sedangkan penelitian sebelumnya pada orang dewasa itu adalah tujuan hidup adalah faktor dari kesejahteraan yang memicu harapan dan efek positif bagi kesehatan fisik serta mental seseorang. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai tujuan hidup, punya goals, itu mereka lebih puas dan bahagia dibanding dengan orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Kayak gitu. Teman-teman tahu nggak sih kenapa, kenapa tujuan hidup itu bisa bikin kita bahagia dan bisa membuat kita lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan? Ada yang tahu? Oke, next. Oke, ini adalah beberapa hal yang menghambat self management. Mungkin teman-teman juga ngerasain gitu. Nah, ada beberapa faktor. Nah, faktor itu terdiri dari internal maupun faktor eksternal. Misalkan nih, demotivasi. Teman-teman pasti pasti pernah ya ngerasa demotivasi, ngerasa capek, ngerasa kayak kok ngelakuinnya itu hal-hal ini aja gitu. Nah, terus kurang disiplin, terus melakukan sesuatu yang tidak penting gitu. Jadi kita itu apa ya, nggak memprioritaskan sesuatu berdasarkan hal yang penting, tidak penting atau kurang urgent gitu. Kemudian ada prokrastinasi. Nah, itu suka nunda-nunda kerjaan. Siapa nih? Oke, sedikit mungkin sharing ke teman-teman. Jadi dulu waktu kuliah, kenapa bisa dapat IPK yang alhamdulillah. Nah, itu karena ketika kuliah, jadi duduknya itu paling depan. Ini satu tips ya, duduknya itu paling depan. Karena kalau misalnya duduk di belakang itu pasti kayak ngobrol atau terdistract gitu teman-teman. Nah, terus ketika kuliah itu ketika dosennya memberikan tugas itu pulang kuliah ke ke perpus ke perpus terus langsung ngerjain tugasnya. Jadi kita punya waktu main nih setelah itu. Nah, jadi saya dan teman saya seperti itu. Nah, terus hal itu ternyata menghindari kita dari yang namanya prokrastinasi. Jadi kita nggak akan buat tugas itu buru-buru di Hamin satu kayak gitu. Nah, terus lack of self-awareness, kurangnya kesadaran diri. Kita kadang nggak sadar sebenarnya kita itu berantakan banget hidupnya dan nggak ada manajemen sama sekali kayak gitu. Nggak tahu harus apa dan bagaimana. Akhirnya apa yang terjadi yaitu galau, nggak fokus, kemudian stres dan burnout. Kemudian kita juga sering banget ngelakuin multitasking. Lagi ngerjain A, bukannya fokus ke A, tapi kita ngerjain B, C, D, E gitu. Mungkin Bang Zaki nih, pernah nggak sih multitasking Bang? Sering, Sering ya. sering banget. Terus ada juga apa ya kebiasaan buruk nih. Kita cenderung perfeksionis. Nah, termasuk saya sendiri tuh termasuk orang yang perfeksionis gitu. Ngelakuin sesuatu tuh harus perfect gitu. Dan misalkan mungkin teman-teman ngelihat
apa ya, Instagram saya mungkin. Saya tuh malas banget ngepost gitu. Kalau misalkan nggak ada sesuatu yang perfect gitu. Jadi saya ngepost sesuatu tuh harus perfect dulu, harus banyak pertimbangan. Nah itu ternyata nggak baik, teman-teman. Kemudian di sini juga ada faktor tekanan ya, mungkin tekanan dari luar, entah itu kita kelelahan juga, ada tekanan dari lingkungan, dari keluarga. Nah, itu juga menghambat self management. Jadi kita nggak bisa memanajemen diri kita karena hal-hal tersebut. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tips untuk manajemen diri. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Seperti yang tadi udah saya sebutkan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen dapat nilai sekian, itu kan udah tahu tuh nilainya berapa, misalnya 4 nih. Pengennya 4. Nah, apa-apa aja yang harus dilakuin gitu. Kemudian misalkan teman-teman pengen kerja di bagian apa, misalkan bagian administrasi. Nah, apa aja yang harus dipelajarin itu, teman-teman. Jadi ada tujuan yang jelas sama realistis gitu. Bukan cuman oh aku pengennya ini, tapi aku nggak ngerjain hal itu untuk actionnya gitu. Kita cuma punya goals, tapi kita nggak action untuk mencapai ke goals tersebut. Nah, tips yang kedua itu adalah mengelola waktu secara efektif. Misalkan ya bikin alarm, bikin catatan, terus teman-teman juga emang harus efektifkan waktu dan jangan apa ya, jangan buang-buang waktu pada hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Misalkan mau main HP atau mau scroll kan, nah itu juga boleh ngasih timer gitu. Atau sekarang kan smartphone ini ya ada satu aplikasi yang memang bukan aplikasi sih, atau bawaan dari HP yang memang kita bisa setting gitu. Mau main Instagram berapa menit gitu. Nah, itu bisa. Nah, terus yang ketiga itu menghindari kebiasaan buruk. Kayak prokrastinasi, kalau bisa ngelakuin sekarang, kenapa enggak gitu. Contohnya misalkan kayak kita mau cuci piring. Cuci piring kan kita prokrastinasi juga kan. Kita nunggu numpuk dulu, baru kita cuci semua gitu. Padahal bisa sambil cuci tangan, cuci satu piring. Jadi itu nggak memberatkan. Nah, terus yang keempat itu mengelola stres. Mengelola stres itu bisa dengan em, kayak ngambil waktu sejenak gitu. Kalau misalkan teman-teman capek. Nah, mengelola stres juga bisa dengan meditasi, entah itu yoga, olahraga, atau ketemu teman-teman gitu. Nah, kalau saya pribadi, mengelola stresnya itu harus keluar rumah, jalan-jalan sebentar, atau ketemu orang, ngobrol, itu tuh bisa menghilangkan stres. Nah, yang kelima, ini paling penting nih, cari support system. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya support system, gimana nih, Kak, gitu. Hmm, tenang, teman-teman ya. Saya siap jadi support system kalian. Nah, jadi kalau misalkan kita mau manajemen diri yang baik, itu memang kita butuh support system. Kita butuh teman-teman yang memang sevisi dan semisi dengan kita nih. Misalkan nih, kayak saya sama teman-teman Sunday Nation, nah mereka saling support gitu. Nah, itu yang bikin kita makin semangat untuk memanajemen diri kita. Stok support systemnya habis sama kan. Gak apa-apa, kalau misalnya teman-teman nggak punya support system, itu teman-teman sebenarnya cari aja sih yang di Instagram, di online, itu banyak loh. Bukan dalam artian, kita tuh nyarinya komunitas gitu guys. Bukan person gitu, bukan satu orang kayak gitu. Atau mungkin teman-teman punya doi kan yang jadi support system gitu kan. Nah, oke, itu jadi mood booster juga. Gak nemu-nemu yang pas. Hilmi maunya yang gimana? Oke, next. Nah, ini adalah beberapa langkah atau beberapa cara yang saya lakukan untuk memanajemen diri.
Nah, yang pertama itu ada Smart Life Plan. Jadi itu ada booklet Smart Life Plan yang saya buat. Nah, jadi di situ ada daily goals, ada weekly goals, sama planning di setiap tahunnya. Nah, jadi ini saya nulis nih, nulis apapun nih yang mau saya capai. Misalkan nih, ini plan in 2024 ya. Nah, misalnya lulus LPDP, terus untuk lulus LPDP itu harus apa? Harus belajar bahasa Inggris, harus mencapai IELTS-nya berapa, skor IELTS berapa, kemudian harus belajar banyak hal lah untuk persiapan LPDP ini. Misalkan ngikutin komunitas yang sharing tentang beasiswa gitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa planner, planner yang saya buat nih. Termasuk ini nih ya, jadwal haid lah atau target khatam Al-Quran ini Ramadan ya. Jadi bisa kita checklist nih teman-teman. Ini habit tracking namanya. Jadi teman-teman kayak, oh di sini nanti kita bisa mengevaluasi nih. Ada peningkatan atau ada penurunan dari produktivitas kita sehari-hari. Atau ada nggak sih yang terlambat atau apa gitu. Nah, di sini juga untuk manajemen diri atau manajemen waktu ini biasanya buat alarm. Jadi karena tadi aku itu pelupa, karena kan udah tahu ya kekurangan diri sendiri itu apa gitu. Nah, jadi bikin catatan. Nah, ini catatan misalkan ini catatan waktu kuliah. Jadi waktu lagi bikin skripsi apa aja sih yang harus di-prepare. Nah, jadi kalau udah di checklist gitu. Nah, terus di sini juga ada schedule, schedule ngajar. Jadi kayak kehidupan kita itu lebih tersistematis dan terorganisir gitu teman-teman. Siapa nih yang udah buat kayak gini? Atau masih bingung? Oke, boleh next. Nah, jadi self management itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia dan tugas kita sebagai manusia. Nah, tapi teman-teman, ketika kita udah buat banyak plan, kita udah buat plan A, B, C, D, E sampai Z gitu kan. Tapi teman-teman juga harus menyadari bahwasannya hmm, yang menentukan yang terbaik untuk kita itu adalah Allah gitu. Itu adalah Tuhan kita gitu. Jadi teman-teman jangan lupain hal itu. Jangan ngerasa kayak, kok aku udah ngerjain A sampai Z nih, tapi kok gagal mulu ya gitu ya. Itu bukan yang terbaik berarti teman-teman. Jadi kita masih punya plan-plan yang lain gitu. Nggak cuma satu plan gitu. Nah, lanjut. Oke, mungkin itu aja sih yang aku mau sharing ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau kita mau diskusi apa nih? Yang mau follow Instagramnya ini ada ya, Siti ada sekarang Amira. Buat teman-teman yang tadi udah ngecek temu bakat, bakatnya apa, dan bingung cara bacanya, mungkin nanti boleh DM aku. Teman-teman ada yang mau bertanya? Dikembalikan ke Bang Zeki. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Amira yang sudah memaparkan ya materi yang sangat luar biasa. Ini kalau misalkan kita cari materi nggak mungkin sama dengan Kak Amira ini ya. Masya Allah karena Kak Amira emang ranahnya di psikologi gitu ya. Jadi bagaimana cara memanajemen diri yang baik dan benar gitu ya. Dan di sini saya sudah merangkum beberapa yang diberikan oleh Kak Amira nih ya. Yang pertama itu yang tadi ya, bagian dari manajemen diri itu kan atau part-part yang barusan dijelaskan itu ada tiga ya, action atau goals. Jadi bagaimana cara kita tahu prosesnya ya ketika kita eh, ingin tahu goalsnya atau tujuannya seperti apa gitu ya. Jadi aksinya harus seperti apa dulu gitu. Terus emosional. Nah, di situ emosinya juga bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Terus times waktunya nih juga gitu. Terus ada tipsnya juga ya tadi ya.
tips boost manajemen diri. Nah, ini sebenarnya ini yang paling tertarik tuh saya ini lima poin ini ya. Yaitu yang pertama menetapkan tujuan supaya jelas ya dan yang realistis dan juga jelas. Nah, ini sudah diterapkan lah kalau misalkan dalam Al-Qur'an itu kelima ini tuh yang salah satunya mengelola waktu secara efektif gitu ya, menghindari kebiasaan buruk, terus mengelola stres gitu ya, terus sampai cari support system. Betul gitu ya. Mungkin tadi ada yang jawab udah stoknya habis gitu ya. Wah, padahal kalau kita buka di surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan kita ada ya ya ayuhan nasu yang supaya ya oh manusia ini manusia ya, bukan muslim, manusia. Jadi lita'arofu atau bersaling mengenal lah kalian sesama makhluk gitu, sesama manusia gitu. Nggak harus sesama muslim, nggak harus sesama keluarga mungkin ya, tapi secara ayat di situ itu sudah dijelaskan secara jamblangnya itu sesama manusia gitu ya. Jadi ya Masya Allah gitu ya, karena kalau misalkan kita lihat di manajemen diri ini itu sudah tercetak oleh Quran juga gitu ya, bagi Muslim yang sudah sering baca Quran gitu ya. Ini Masya Allah gitu ya. Dan bahasan di hari ini itu yang paling eh, saya highlight ya, itu bagi teman-teman juga mungkin bisa sharing apa yang mau ditanyakan boleh atau yang mau di-sharingkan juga boleh. Silakan. Dan di situ ada absen ya, jangan lupa untuk mengisi absen. Jadi sebelum nanti kita keluar absen itu diusahakan sudah terisi. So, boleh yang ingin bertanya ini kita ambil dulu ya di kolom chat ini sebelum nanti kalau ada yang live bertanya boleh kita baca dulu. Silviawati dari Aceh nih, sama-sama Aceh ya. Padahal mah datang aja ya ke rumahnya langsung gitu ya. Ke Kak Siti Amira Itu saya ada mau M. nanya Arsyad dulu, gitu. Kak, Oh, ada. di atas. Oh iya betul betul. Ada nih M Arsyad. Manajemen waktu itu yang bagaimana? Nah, oke, boleh langsung dijawab aja Kak Amira. Oke, Arsyad, manajemen waktu itu yang bagaimana? Nah, kalau aku pribadi, biasanya ada yang namanya habit tracking. Nah, habit tracking itu berarti kalau misalnya dari pagi sampai kita tidur lagi. Nah, jadi bisa kira-kira aja gitu. Misalkan, misal bangun subuh. Sekarang subuh nih, kalau di Aceh mungkin subuhnya jam 5-an ya. Nah, jam 5. Terus habis subuh baca Quran. Kalau satu juz mungkin cuman sekitar 15 menit lah ya. Nah, 15-20 gitu. Oke. Nah, terus eh, udah itu ngapain lagi gitu. Misalkan sarapan atau mandi dulu baru sarapan. Nah, terus setelah itu ada kegiatan apa? Saya rutinitas yang memang memang selalu dilakukan itu, saya kan kuliah nih. Saya kan kalau aku pribadi dulu selalu ngambil mata kuliah itu pagi. Jadi dari jam 7 ke jam 12 itu udah selesai kuliah. Nah, itu cara manajemen waktunya. Karena kan kalau misalkan udah kuliah, kita kan bisa milih sendiri ya, ininya apa waktunya ya, kayak gitu. Kelas. Nah, jadi kita bisa milih sendiri kelasnya. Nah, itu kuliah, habis kuliah, pulang siang, habis makan siang, sholat zuhur, habis sholat zuhur ngapain lagi, ngerjain tugas misalkan. Nah, terus misalkan sore aku ngajar, ya udah ngajar dari jam 4 sampai jam 6. Nah, berarti habis sholat asar ngajar sampai jam 6, balik ke rumah, terus sholat maghrib, terus ngaji atau nah, sambil nunggu Isya gitu. Setelah Isya mungkin ada janjian sama teman, ya udah kita keluar gitu sama teman, pulang jam 10. Terus jam 10 itu ngapain? Scroll-scroll HP atau pengen bikin sesuatu untuk besok gitu. Misalnya besok ada planning apa lagi gitu. Nah, jadi untuk manajemen waktu itu sendiri sebenarnya boleh dibikin day per day atau mau bikinnya itu eh, yang per bulan gitu atau per
apa ya, weekly gitu ya, weekly boleh gitu. Nah, jadi manajemen waktunya itu ya, kalau aku pribadi kalau misalkan mau kemana-mana juga ada perhitungannya tuh. Nah, misalkan nih mau join ruang tumbuh. Ruang tumbuh kan mulainya jam 7 ya. Cuman karena di sini itu maghrib, maghribnya itu jam 7, berarti aku bisa joinnya itu jam 7.10 gitu. Nah, itu salah satu manajemen waktu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ada kegiatan di luar, "Oh, Kak, aku harus ke kampus nih, kayak gitu. Nah, terus hmm, teman-teman juga harus memprediksikan waktu dari tempat kalian tinggal ke tempat kalian tuju. Nah, jadi biasanya aku tuh eh, selalu memprediksikan misalkan oh ini jaraknya 10 kilometer. 10 kilometer kalau di sini biasanya kalau lewat jalan yang udah aku hafal itu nggak macet. Nah, berarti cuma 5 menit atau 10 menit gitu. Nah, berarti dari rumah itu jam berapa? Nah, itu juga termasuk manajemen waktu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Hmm, pokoknya hal-hal yang dari rutinitas kita sehari-hari itu kita masukkan ke dalam manajemen waktu gitu. Kita harus tahu dari jam berapa jam berapa. Jadi waktu kita efisien gitu. Untuk istirahatnya jam berapa, untuk main jam berapa. Jadi waktu itu aku bagi tiga. Nah, yang pertama itu untuk kerja, dua ibadah, yang ketiga itu me time-nya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa bagi lagi mungkin jadi 5, jadi 4. Nah, itu terserah dari teman kebutuhan kalian masing-masing. Oke, gitu Arsyad. Mungkin menjawab gimana Arsyad? Oke, itu barusan sudah dijawab ya untuk MR chat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi boleh ditambahkan di kolom chat atau buka mikrofon. Ini sambil kita menunggu, kita bacakan pertanyaan selanjutnya Kak. Di sini ada dari Sylvia dari Aceh. Kakak izin tanya, bagaimana caranya kalau kita itu orangnya suka nggak enakan begitu, nggak enakan begitu sama orang lain, tapi orang lain malah seenaknya sama kita. Nah, itu ya kadang sama juga sih waktu dulu 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 saya kayak gitu sih ya. Kalau Iya sekarang enggak benar-benar. lah. Dan dulu saya juga gitu. Oke. Oke, orang yang nggak enakan ini disebut dengan people pleasure. Nah, jadi aku dulu juga termasuk orang yang awal-awal kuliah itu orang yang suka nggak enakan. Jadi apapun yang diajak sama teman atau apapun yang diminta dan ditawarin sama teman itu aku selalu always say yes gitu. Nah, jadi lama kelamaan itu kayak ngerasa capek banget gitu, kayak ngerasa nggak punya space untuk diri sendiri. Nah, akhirnya hari itu sebenarnya gini ya teman-teman, karena kita belum aware gitu sama diri kita sendiri, makanya kita tuh suka jadi people pleasure gitu. Nah, ketika kita udah sadar kebutuhan kita, ketika kita udah tahu prioritas kita apa, kita nggak akan jadi people pleasure dan kita nggak akan takut yang namanya kehilangan. Aduh, berat nih ya ngomongin kehilangan. Nah, sebenarnya kenapa sih orang-orang yang people pleasure ini eh, mereka ngerasa kayak aku tuh harus memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Aku tuh harus em, membahagiakan orang lain gitu. Aku tuh nggak mau orang lain tuh ngerasain kayak yang apa aku rasain. Sebenarnya karena mungkin kita terlalu banyak dikecewakan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita suka nggak enakan? Karena kita itu masih bingung sama prioritas kita. Nah, dan yang ketiga, kenapa kita eh, nggak enakan sama orang lain itu karena sebenarnya kita itu takut kehilangan mereka gitu. Kita tuh takut dengan penolakan. Nah, kalau kita tidak overthinking gitu. Kalau misalkan aku nolak dia, ntar dia marah nggak ya sama aku? Ntar dia nggak ngajak aku lagi, ntar dia nggak temenan sama aku lagi atau gimana gitu. Nah, pasti teman-teman pernah ngerasain kayak gitu. Makanya muncul gak enakan gitu. Nah, atau kita itu
kayak ngerasa punya balas budi gitu, harus balas budi gitu sama dia. Padahal kayak apa ya? eh, Orang-orang yang berbuat baik itu adalah bare minimum gitu teman-teman. Itu tuh yang suatu keharusan yang setiap orang wajib melakukan hal yang baik kayak gitu, berbuat baik ke semua orang itu tuh wajib gitu kan. Nah, di sini Sylvia mungkin bisa kasih boundaries. Nah, kalau tips dari aku, dulu aku tuh nggak takut ditinggalin sama orang lain. Jadi kayak yang oke nggak masalah nih, aku bisa sendiri kok. Aku tahu kapasitas diri dan aku juga tahu tujuan hidup aku apa, prioritas aku apa, kayak gitu. Akhirnya ketika misalkan ada temen yang ngajak dan kebetulan itu kalau misalkan mepet nih waktunya sebenarnya kita harus ngerjain tugas, tapi karena dia ngajak main gitu kan. Nah, kita harus ngomong gitu dan kita juga harus confirm ke dia bahwasanya kita harus kasih alasan gitu, guys. Kasih alasan, sorry ya, aku belum bisa nih. Cuman dengan cara yang baik, jangan kayak nolak, nggak bisa, kayak gitu. Itu temennya bakal marah gitu. Tapi kita bakal ngasih negosiasi, misalkan, eh, sorry ya, aku nggak bisa nih, soalnya lagi ada tugas, maybe next time gitu. Nah, itu tuh teman kita bakalan ngerasa lebih kayak yang appreciate gitu sama uh, boundaries yang udah kita kasih gitu. Nah, itu sih cara biar kita menghilangkan rasa nggak enakan sama orang lain. Jadi kita punya alasan, yang penting jangan bohong ya teman-teman, tapi emang bener-bener alasan yang, oh aku nggak bisa. Atau memang kalau misalnya teman-teman lagi males sama dia, ya udah bilang aja, sorry nih aku mungkin butuh space untuk diri sendiri kayak gitu. Atau aku lagi pengen me time, lagi nggak pengen keluar gitu. Atau mungkin ada juga teman-teman kan yang aku tuh paling sering dipinjemin apa duit tuh, minta duit. Misalkan teman kita kan nggak enakan ya, ih ini teman dekat gitu atau gimana, padahal kita butuh gitu kan. Misalkan kayak pinjam dulu dong 100 gitu kan. Udah. Nah, sedangkan kita juga anak kos gitu dan kita di akhir bulan, misalkan kita juga butuh, tapi kayak kita kasihan sama orangnya gimana ya gitu kan. Tapi lebih kasihan sama diri sendiri seharusnya gitu. Nah, jadi ya udah sebaiknya teman-teman ya ngomong aja, sorry banget nih aku juga lagi butuh atau kayak aku lagi nggak ada nih, emang bener-bener cukup untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya bahkan di dalam Islam pun kita harus memprioritaskan diri sendiri dulu kayak gitu, kebutuhan diri kita sendiri dulu baru kita ngasih ke orang lain gitu guys. Nah, oke. Gimana Sylvia? Oke, terima kasih. Nah, ini poinnya bagus ya. Jadi benerin dulu diri kita, baru benerin orang lain gitu ya. Jadi jangan langsung servis orang lain, tapi servis diri sendiri masih acak-acakan gitu ya. Nah, itu tipsnya Iya benar. bagus banget gitu ya. Ya, kalau saya dulu kan karena nggak enakan gitu ya. Dulu kan ya mungkin karena barusan seperti itu ya, karena takut ditinggalkan gitu. Ini orang kan pernah deket atau sering main gitu ya, jadi takut ditinggalin gitu kan. Akhirnya saya berpikir, saya harus ngebalikin supaya orang itu takut ditinggalin kita gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah seperti itu gitu kan. Jadi dibalikin keadaannya gitu. Itu nggak tahu benar nggak tahu enggak ya, itu tips diri sendiri sih gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada Ya dari sebenarnya Bagus. kita boundaries ya, Betul ngasih boundaries tapi betul. orang itu tetap appreciate sama kita, tetap deket gitu. Nah, betul seperti itu. Ya bukan bukan cara kasarnya lah gitu ya, tapi gimana supaya ya silaturahmi ya tetap terjaga seperti itu. Oke, ini ada dari Bagus Nur Cahya dari Bandung ya. Ini dekat bener ya dari Bandung. Manajemen diri itu kan akan berhadapan dengan ego dan lingkungan. Terkadang kita sudah paham harus mengatasi sesuatu masalah yang lagi dihadapi. Nah, bagaimana menghadapi ego, harus seperti apa agar kita bisa kembali berada di goals kita atau ke goals mungkin ya. Jadi, tah gimana itu? Oke, manajemen diri itu udah pasti ya. Tadi kan ada beberapa hal yang menghambat manajemen diri. Salah satunya itu adalah lingkungan, pressure dari lingkungan gitu. Nah, jadi gimana sih caranya kita ngehadapin ego supaya kita bisa kembali ke goals? Oke.
Jadi kalau dari aku pribadi, manajemen diri itu memang sulit ya, karena banyak banget godaan gitu ya. Apalagi ada teman akrab, yuk jajan yuk, padahal kita pengen nabung gitu, misalkan. Jajan-jajan gitu. Udah. Nah, terus em, cara manajemennya itu adalah yang pertama kita harus aware dulu nih. Kita harus sadar sadar diri lah. Kita itu maunya apa, tujuannya apa, dan kebutuhan kita apa. Nah, kita harus tahu itu dulu yang pertama. Karena kebanyakan orang itu nggak manage diri karena mereka punya punya orang lain yang memanage diri mereka gitu. Contohnya ketika kita kecil nih. Sewaktu kita kecil, kita kan di-manage sama orang tua kita ya. Bangun pagi dibangunin, sarapan udah ada, udah ada gitu, udah dimasakin. Nah, terus pergi mau berangkat sekolah juga udah dianterin. Kayak apa ya? Kehidupannya itu everything is life easy gitu. Nah, dari situ kan kita nggak memanage diri kita sendiri. Kita juga waktu kecil juga diingetin kan soal PR. Pernah nggak kita inget gitu ada PR gitu? Atau nggak kayak tiba-tiba dadakan waktu kecil itu kita ingat kayak prakarya prakarya ya prakarya kayak tengah malam gitu bangunin emak. Nah itu tuh terjadi karena kita ada yang memanage, kemudian kita ada di level aman gitu teman-teman, jadi kita ada sesuatu yang belum kita butuhin. Contoh ya, kenapa kita nggak memanajemen diri? Contohnya misalkan kita masih disupport dana oleh orang tua nih. Nah kita kan punya kesadaran, kita punya kesadaran bahwa oh ternyata aku masih punya uang loh, aku masih disupport loh sama orang tua. Nah, kesadaran itu yang buat kita tuh nggak memanage keuangan kita gitu. Tapi ketika kita sudah bekerja, atau kita nggak punya support support system nih, kita nggak punya yang backup eh, pendanaan kita nih. Nah, otomatis kita kan harus kerja. Nah, ketika kita kerja, kita kan harus memanage nih keuangan itu. Nah, kadang manajemen diri itu harus ada pressure, teman-teman. Harus ada yang ditakutin gitu. Agar kita mau memanage sesuatu gitu. Nah, ketika kita udah kerja, kita pasti manage nih keuangan harus cukup nih untuk sebulan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau kembali ke goals, itu kita harus punya pressure dulu, kita harus punya tujuan dulu, kita harus punya sesuatu hal yang memang itu tuh mimpi besar kita gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, itu untuk jawaban tadi ya, Kang Bagus ya, Kang Bagus dari Bandung. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan, masih bingung atau misalkan cukup, boleh di komen di kolom chat ya. Ini mungkin ada yang terakhir ya dari Muhammad Wildan. Ini Muhammad Wildan kayak kenal nih ya orangnya. Oke, kita langsung Ya ke sih A juga pertanyaannya nggak aja. sih? Iya betul. Ini nih ya, di sini ada pertanyaannya. Kamira izin bertanya, pelajaran berharga apa yang kakak miliki dalam hidup? Sudahkah kakak benar-benar belajar dari kehidupan yang kakak jalani? Nah, mohon maaf kak, ini menurut sudut pandang kakak aja. Jadi minta apa sih yang sudah jadi capaiannya mungkin ya dari Kak Amira. Oke. Mungkin pelajaran berharga itu banyak ya. Ini aku sebutkan aja beberapa. Jadi yang pertama itu adalah em, semakin kita dewasa, kita makin banyak ketemu orang, banyak ketemu berbagai karakter. Nah, dari situ terus ada pelajaran berharga yaitu kita nggak boleh menggantungkan harapan ke orang lain. Kayak gitu. Nah, terus dari dulu, dari kecil itu aku sering banget ngerjain sesuatu itu sendiri. Eh, Mungkin kalau teman-teman yang kenal aku mungkin ngirainnya aku nggak punya teman kali ya. Nah, gitu. Karena apa-apa sendiri gitu. Karena nggak bukan nggak mengandalkan orang lain, tapi kalau kamu bisa selama kamu bisa ngelakuin hal itu sendiri ya why not gitu. Tapi aku juga sering kok minta tolong kayak gitu sama orang. Jadi pelajaran berharga yang aku milikin adalah hmm,
jangan pikir apa ya, gini-gini. Jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang diri kamu ketika kamu sudah mengetahui dirimu sendiri. Kayak gitu. Tapi ambil yang baik tentang apa yang orang lain katakan. Nah, jadi kita biasanya kan jadi preferensi ya. Kalau misalkan nih teman kita bilang kita jelek, misalnya satu orang nih yang bilang jelek, tapi 1.000 orang bilang cantik gitu. Tapi kita pasti terfokus kepada hal-hal negatifnya gitu. Jadi whatever people say about you, karena diri kamu ya ada diri kamu kayak gitu. Nah, terus pelajaran yang berharga yang aku pelajarin lagi, ada orang yang biasanya bilang bahwasanya "Hmm, kamu tuh harus terima diri aku apa adanya." Nah, jadi itu jadi satu alasan ketika kita nggak mau mengubah sesuatu dari diri kita. Kalau bagi aku pribadi, menerima apa adanya itu adalah menerima diri kita yang nggak bisa kita ubah. Apa sih teman-teman yang nggak bisa kita ubah? Misalkan keturunan. Kita nggak bisa ngubah nih kita dari keturunan siapa gitu. Terus kita juga nggak bisa mengubah misalkan fisik nih. Tapi fisik sekarang bisa dirubah ya. Bisa oplas gitu ya. Kayak Lucinta Luna. Nah, tapi kan fisik, DNA, nah itu kan kita nggak bisa ubah. Tapi misalkan kayak tadi ada karakter, ada sikap, sifat, itu bisa diubah teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, ya terima aja aku apa adanya, nggak seperti itu, kayak gitu. Sesuatu hal yang bisa diubah ya kenapa tidak gitu. Jadi kita meminimalisir hmm, apa ya sesuatu yang buruk gitu. Karena di dalam Islam pun manusia itu punya 3 sifat ya. Yang pertama itu sifat seperti hewan, kemudian setan dan malaikat ya kalau saya nggak salah. Nah, jadi yang malaikat itu sifat-sifat baik kita, yang buruk itu yang setan kayak gitu kan. Sifat-sifat setan kan kita masih ada tuh sama kita. Sifat-sifat yang hewan itu ya seperti hawa nafsu kayak gitu. Nah, itu masih ada di kita. Nah, jadi karena kita itu makhluk yang spesial, em, karena kita manusia ya kita bisa memilih nih antara baik dan buruk kayak gitu. Kita juga punya chance untuk tobat. Nah, jadi kalau misalkan ditanya pelajaran berharga, people come and go, tapi kita bisa ngambil pelajaran dari orang-orang kayak gitu. Nah, jadi selama jadi mahasiswa psikologi ini banyak belajar tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri, orang lain, dan bagaimana kita menghargai orang-orang sekitar kita dan bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang, tetapi ada tapinya nih, tapi kita bisa ngasih boundaries ke orang lain juga gitu. Karena ketika kamu berbuat baik untuk diri kamu, berbuat baik untuk orang lain itu sama dengan kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Oke, mungkin itu aja sih, Wildan. Oke, jadi intinya ya jangan terlalu menerima diri sendiri atau jangan kalau ada kata tulis tuh jangan cintai aku apa adanya ya jangan jangan terlalu menerima apa adanya jadi harus di-upgrade lah ya kita tuh gitu ya. Terus ada barusan ya ketika kita apa ina ahsantum ahsantum li anfusikum wala asatum falah ketika kita berbuat baik maka kebaikan itu untuk kita sendiri dan ketika kita berbuat buruk nah itu balik lagi ke kita sendiri keburukannya itu terakhir barusan sudah dibahas sama Kak Amira Masya Allah ya Alhamdulillah. Untuk pertanyaan mungkin segitu aja ya jadi untuk teman-teman barangkali Ya, ada yang ingin disampaikan kembali masih ada nih sharing ya. waktu ya betul sharing-sharing ini Kak Wildan boleh ini barusan kan pertanyaan terakhirnya sudah dibahas. Bagaimana tanggapannya? Wah, Teh Amira cukup jelas dan dapat dipahami hatur nuhun. Oke, sama-sama, Masya Allah. Mungkin ada tambahan lagi untuk Kak Amira, untuk teman-teman yang sudah hadir di ruang tumbuh ini gitu. Tipsnya atau saran gimana gitu.
Halo. Oke, cukup nih dari teman-teman. Mungkin sedikit ya dari aku untuk teman-teman semua. Hmm, Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan di luar kita. Tapi kita bisa mengendalikan sikap kita, bagaimana kita menyikapi permasalahan yang orang lain kasih gitu ke kita. Nah, di hidup itu nggak selalu mulus, teman-teman. Tapi sebenarnya pernah nggak sih teman-teman ngelihat ada orang yang hehehe gitu kan, tawa mulu, ini padahal masalahnya besar gitu. Tapi kenapa dia bisa tetap stay cool gitu? Ya karena dia tahu ketika misalkan dia eh, apa ya mengeluh dengan masalah itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi karena akhir-akhir ini juga banyak terjadi kasus bunuh diri di Aceh, saya sangat turut berduka cita ya. Dan kemarin juga ada beberapa teman yang DM mereka apa ya? Mereka itu sampai ngiris-ngiris tangan, tahu gak sih teman-teman? Menyakiti diri sendiri gitu. Itu karena depresi. Dan salah satu alasannya itu mereka nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Mereka tidak bisa mengidentifikasi masalah, tidak bisa mengidentifikasi emosi yang dirasakan. Jadi, ketika teman-teman ngerasa capek, ngerasa nggak berdaya, ngerasa pokoknya ngerasa bener-bener down gitu. Teman-teman tuh harus cari support system. Kalau emang nggak punya, keluar gitu. Keluar, keluar dari tempat kamu gitu. Maksudnya, maksud keluar dari tempat kamu tuh gini. eh, Kan kita kalau misalnya sendiri, kita tuh cenderung depresi, teman-teman. Kenapa? Alasannya, karena di dalam Islam pun dikatakan bahwa jangan bersunyi-sunyi gitu, jangan sendirian. Karena setan itu lebih cepat eh, apa ya menghasut gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sendirian, pikiran teman-teman kosong dan masuk hal-hal negatif gitu. Saran aku ya, kamu misalkan di kamar, ya udah kamu keluar gitu. Kamu ketemu orang-orang, melihat dunia sekitar gitu. Nah, karena ketika kita melihat dunia sekitar, akan ada muncul kebersyukuran gitu, teman-teman. Mungkin itu salah satu cara untuk mengatasi depresi ya dari aku. Kayak gitu. Karena itu hal-hal yang biasa aku lakuin. Kalau misalkan ditanya, Kak Amir nggak pernah sedih ya? Sedih, sedih juga pernah. Hmm, Cuman ya gimana ya? Eh, Apa ya? Life is go on gitu ya. Hidup itu akan terus berjalan gitu. Kita juga harus tahu bahwasannya semakin tinggi ya semakin banyak guncangannya gitu. Semakin Allah sayang sama kita ya semakin banyak ujian yang diberikan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi itu kuncinya barusan closing statement dari Kak Amira. Jangan bersedih ya. Nah, dan itu di Aceh, saya juga baru mendengarkan kabar-kabar yang bikin sedih gitu ya. Mudah-mudahan moralnya bisa lebih berkembang lagi untuk Indonesia ya, terutama gitu. Saya tadi juga lihat postingan pagi-pagi anak SD sudah punya pikiran bunuh diri gara-gara gadgetnya itu nggak dikasihin sama orang tuanya. Tiba-tiba di kamarnya juga dia gantung diri meninggal. Itu anak SD udah punya pikiran seperti itu kan miris banget ya gitu ya. Intinya kita kuatkan nilai ya, nilai moral, terutama dalam agama ya, karena bekal ilmu itu semua dari agama gitu ya. Mau entah itu agama apapun gitu ya. Yang penting dekat dengan agama, dekat dengan Tuhan kita semua, itu semua bakal menjadi kunci gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin closing statement dari saya juga.
ada surah At-Taubah, yang potongan dari surat At-Taubah ayat 40 itu, dan janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti kuncinya adalah orang-orang yang sabar. Sedih sesedih apapun, sabar gitu ya. Nggak mungkin semua orang nggak punya rasa sedih, pasti semua punya kadarnya masing-masing gitu ya. Jadi sesedih apapun kalian, masih ada yang lebih sedih daripada kalian gitu. Jangan merasa kita tuh yang paling berat gitu ya, gitu kan. Kayak yang apa gitu ya, putus asa lah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya, mungkin terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semua yang teman-teman sampaikan barusan sudah dijawab. Jika misalkan ada yang kurang, boleh di DM ke Kak Amira atau ke saya gitu ya. Kalau Kak Amira, Siti Amira, itu nanti bisa dicari di Sandi Nation Youth Ambassador. Kalau saya itu namanya bukan Zaki Gaidak ya, tapi ya Zai Hamzah gitu ya. Nah itu Alhamdulillah. Sekali lagi Kak Amira, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terutama pahalanya dan juga ilmunya tetap merekat ke Kak Amira ya. Alhamdulillah. Saya tutup mungkin langsung dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. absensinya. Oh iya, kita ini dulu kan, Oh, foto dulu ya. Foto bersama dulu. dokumentasi. Iya bener. Ya. Bentar-bentar. Review semua dulu ya. Oke. Oke, bagi yang bisa Eh, dibuka kameranya, buka. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa ya. Kita langsung aja nih. Ini Satu, satu, dua, dua, tiga. Oke. dah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Selamat beristirahat. Makasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.